Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat datang di acara seminar online series ke-59 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita bangkitkan semangat kita semua di siang hari ini. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di online kita hari ini. Selamat selamat siang Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan. Selamat siang juga kepada Ibu Kaprodi dan Bapak Kaprodi, Ibu Ketua KK, serta panitia seminar online. Dan tidak lupa selamat siang juga Bapak Asep Sudrajat Eskom. Selamat siang Bapak, selaku materi yang akan sharing ilmu dengan kita hari ini dan rekan-rekan dosen beserta TPA yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ajeng Roseda. Seminar online di siang ini akan dilaksanakan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Mars Telkom University. Kemudian sesi foto bersama, penyampaian CV pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian ditutup dengan penutupan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran hari ini, untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada Bapak Ibu Panitia, dipersilahkan.
tegak bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju masa, sing-singkan lenang, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih untuk panitia. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena panitia akan mengabadikan momen kita di siang hari ini. Dipersilahkan kepada panitia. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, silakan Bu Ajeng. Baik, terima kasih Pak Haris. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, seminar online pada siang ini mengambil tema Kampus Merdeka Mentoring Program, The Journey and Experience. Tema tersebut akan disampaikan oleh Bapak Asep Sudrajat Eskom. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita dengan membacakan CV singkat beliau terlebih dahulu. Baik. Bapak Asep Sudrajat, beliau merupakan staf sekretariat Dekan FEB Telkom University, dimulai dari 2019 ya Pak ya, sampai sekarang. Kemudian beliau merupakan alumni S1 Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas BSI Bandung. Kemudian Bapak Asep ini juga di tahun 2022 mendapatkan penghargaan Best Employee of Faculty of Economic and Business Telkom University, dan baru saja beliau mengikuti pelatihan serta sertifikasi Google Certified IT Support Coursera di tahun 2022 dan juga Certified Junior Public Relation dari BNSP, dan masih banyak juga ya Pak Asep ya, kalau dibacakan semuanya bisa habis nih Pak sama saya waktunya nanti. Jadi tidak usah panjang kali lebar ya Pak ya, langsung saya persilakan kepada Pak Asep untuk menyampaikan sharing di siang hari ini. Kepada Pak Asep, waktu dan layar dipersilakan. Mangga Bapak. Cek. Udah ada ya? Aman-aman Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Ajeng atas ininya ya, introduction-nya. Luar biasa sekali. Sebentar. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu teman-teman. Hari ini gimana, masih sehat dan semangat ya semuanya. Sebenarnya sih
tadi yang dibacakan sama Bu Ajeng itu ini ya nggak semuanya betul ya. Wah, nggak panjang kali lebar juga nih Bu Ajeng. Bahkan saya kayaknya ini sempat ngerasa ini kebalik kayaknya deh. Dari saya ke switch saya sama Bu Ajeng nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya awalnya saya sempat bingung juga nih pada saat diminta untuk open mic di sini ya. Sempat bingungnya tuh, aduh, saya kira-kira mau ngomong apa gitu ya. Terus sama panitia ditawari untuk ya udah apa aja. Kemarin Bu Puput ya, Bu Puput ke saya nggak apa-apa, masak apa aja. Mau tentang demo masak atau mau apa kayak menyusun Lego gitu nggak apa-apa. Oh ya udah akhirnya, ya udah deh saya santai aja kalau gitu ya. Pura-pura santai lah gitu ya, padahal grogi ini. Soalnya ini ya apa ya? Jadi mungkin bisa jadi disclaimer juga nih buat teman-teman semua yang hadir di sini. Ini ya, ini akan mungkin jadi ini ya, akan sedikit mengecewakan gitu ya. Mungkin akan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ini sesi yang luar biasa. Sesi yang luar biasa ini adalah series penutup kalau nggak salah, series penutup di tahun ini, di tahun 2022. Harusnya tuh wow gimana, tapi malah kayak gini ya. Jadi mohon maaf nih kalau nanti mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya luar biasa ini memang benar-benar di luar kebiasaan. Jadi kalau biasanya itu yang berbicara di sini ini para expert yang benar-benar dengan segudang pengalaman gitu ya. Tapi bukan yang tampil sekarang malah yang secuil-cuil pengalaman. Jadi saya sebenarnya mohon maaf. Untuk hari ini, kalau dulu tuh namanya SOT ya, Short Online Training ya, Short Online Training. Jadi mungkin hari ini tidak akan ada training sama sekali, terpaksa harus saya custom. Jadi SOT-nya Short Online Talks, mungkin seperti itu ya Bu Ajeng. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja dan saya akan mencoba menyampaikan mengenai ini pengalaman di kampus Merdeka kemarin ya. Saya udah bisa share screen ya. Sebentar. Screen. Ini tampil ya. Oke. Saya kayaknya saking groginya sampai lupa nih belum menyapa dan belum salam. Jadi saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan coba pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulik wah judulnya sih udah wow gitu ya. Padahal enggak, aslinya Kampus Merdeka Program Mentoring the Journey and Experience ya. Ini sih gara-garanya sebab musababnya gitu ya kenapa muncul ini, karena kemarin memang saya diminta diundang untuk silakan mengisi seminar online ini gitu ya. Wah ini dan ini kali pertama. Saya agak nervous juga nih karena ini pertama banget. Ini kalau Bu Far kemarin bilang ini yang pertama dan terakhir. Yang terakhirnya karena jadi penutup di tahun ini di 2022 ini dan jadi yang pertama karena memang di FEB khususnya kayaknya belum pernah ya untuk dari TPA menyampaikan materi di event segede inilah gitu ya. Nah, jadi ini yang akan saya coba sampaikan. Walaupun grogi, saya akan coba nanti Bu Ajeng mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya. Karena kan there's always the first time for everything ya. Jadi ya ini kali pertama, mudah-mudahan nanti untuk tahun 2023 teman-teman yang lain ini udah udah banyak nih yang bisa lebih keren-keren lagi. Nah, tadi saya berbicara tentang sebab musabab gitu ya. Nah, gara-garanya tuh ini sebenarnya.
Jadi kemarin tuh di cycle 1 dan cycle 2 kebetulan saya dapat amanah untuk di mentor di program Kampus Merdeka, tepatnya di magang dan studi independen bersertifikat, ya, nama programnya. Ini 2 cycle. Yang cycle yang pertama itu Agustus sampai Desember kalau nggak salah ya. Jadi 1 semester Agustus sampai Desember 2021. Kemudian dilanjut di cycle 2 itu sekitar bulan Februari deh, mulai Februari sampai Juli pertengahan kalau nggak salah, atau Juli akhir gitu ya. Nah, di 2 cycle ini alhamdulillah saya involve lah gitu ya di kalau kata orang Sunda mah digusur lah gitu ya, untuk ikut di program ini. Jadi mungkin pembahasan kita atau topik sharing kita hari ini sama diskusinya kurang lebih di 3 ini ya, di tiga pembahasan ini. Yang pertama pengalaman mentoring di program magang dan studi independen bersertifikat, kemudian perjalanan menuju certified ya, nggak cuma ada bisa, mungkin ada nanti programnya yang lain juga. Teman-teman di sini juga mungkin nggak cuma ada certified di Adobe aja, tapi ada Microsoft atau program yang lain. Kemudian, nah ini sebenarnya pertanyaan juga buat saya, apakah ada peluang buat kita khususnya untuk TPA berkiprah di Kampus Merdeka ya. Nah, kalau kita lihat di sini sih kayak alurnya tuh kayak kalau ibarat film tuh alur maju mundur gitu ya. Jadi ada kita ceritain tentang apa yang sedang atau baru saja dialami, kemudian ceritain tentang masa lalu dan masa depan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Without further ado, kita langsung jump right in aja ya. Pertamanya sih Kampus Merdeka dulu. Cuman sebelum mulai barangkali mohon maaf nih, ada yang belum bersapa sama saya. Selamat datang ya Bapak Ibu di seminar online. Mohon maaf tidak sempat bersapa satu-satu. Oke, kita lanjut ke Kampus Merdeka ini sendiri ya. Nah, si Kampus Merdeka ini programnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sebenarnya ini udah ini banget ya. Udah apa ya? Udah umum banget lah gitu. Kampus Merdeka itu semacam apa ya? Punchline lah gitu ya, semacam gebrakan gitu, Kampus Merdeka. Walaupun memang di awalnya itu sempat ada pro kontra, terutama ya kayak zaman dulu kalau kita lihat sejarah ada pertentangan antara generasi senior dan generasi junior ketika merumuskan proklamasi persiapan kemerdekaan, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang sama-sama pro kontra itu mungkin tujuannya ingin untuk Indonesia yang lebih baik. Dan Kampus Merdeka ini memang keren banget ya. Program persiapan karir yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Kampus Merdeka ini adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajarnya Kemendikbudristek yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dan involve langsung di dunia industri sebagai persiapan karir mereka gitu ya, setelah nanti lulus kuliah seperti itu. Kemudian, nah ini dasar hukumnya ya. Landasan hukumnya Kampus Merdeka ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini katanya udah Mas Menterinya. Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebenarnya kalau saya lihat di ini ya, di kementerian itu memang landasan hukumnya tuh ada banyak ya, undang-undang nomor 20 tahun 2003 gitu kalau salah ya. Tapi saya highlight di sini nih yang Permendikbud nomor 3 ini yang antara lain ini tuh pasal 18 kalau saya. Isinya dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dapat mengambil SKS di program studi. Sebenarnya selengkapnya itu jadi memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
atau 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama tapi di perguruan tinggi yang beda, atau juga di program studi yang berbeda antar perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi yang setara dengan 40 SKS ya. Gitu. Kemudian berikutnya ini ada key benefits gitu ya dari Kampus Merdeka. Setidaknya ada 4 poin, diantaranya kegiatan dapat dikonversi menjadi SKS. Kemudian benefit yang berikutnya itu bisa memperluas jaringan hingga keluar program studi dan universitas. Kemudian eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester ya. Kemudian menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Kemudian berikutnya ini ada beberapa angka ya, fact gitu ya. Ada beberapa angka mengenai ya terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka ini, antara lain setidaknya lebih dari 725.000 mahasiswa sudah terdaftar dan memiliki akun Kampus Merdeka. Kemudian lebih dari 14.000 sekolah dari seluruh Indonesia telah menerima manfaat bantuan pengajaran melalui program-programnya gitu ya. Kemudian 3.000-an lebih organisasi dan perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai mitra. Juga sekitar 1.300-an perguruan tinggi telah berpartisipasi di berbagai program Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini memiliki berbagai program. Nah, programnya itu apa aja? Programnya antara lain ini setidaknya ada 9 ya yang saya notice, yang saya bisa lihat di Kampus Merdeka itu, diantaranya kampus mengajar. Kampus mengajar itu kalau nggak salah fokusnya di pendidikan dasar gitu ya, di sekolah-sekolah. Kemudian ada MSIB. MSIB ini magang dan studi independen bersertifikat, yang sebenarnya di split antara magang dan studi independen itu dipisahkan lagi, memang masih satu program MSIB. Kemudian ada pertukaran mahasiswa Merdeka, jadi pertukaran antar kampus tapi masih di Indonesia nasional ya. Itu lebih untuk salah satunya mempelajari budaya masing-masing. Kemudian ada program Wirausaha Merdeka. Nah, ini untuk mempersiapkan kesiapan karir di bidang wirausaha, meningkatkan kemampuan wirausaha. Kemudian yang berikutnya itu ada Indonesian International Student Mobility Awards. Itu pertukaran pelajar juga, pertukaran mahasiswa tapi internasional, jadi antar negara. Berikutnya praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu kalau nggak salah ruang kolaborasi antara praktisi dan akademisi gitu, ketemu dan menghasilkan mata kuliah gitu, mata kuliah untuk kesiapan karir juga. Nah, di sini ada praktisi dan akademisi dosen gitu ya yang berkolaborasi di sini di praktisi mengajar. Kemudian ada lagi yang namanya program Bangkit. Nah, si Bangkit ini di-enroll sama 3 perusahaan ya, kalau salah. 3 perusahaan, Google, GoTo, sama Traveloka gitu, Traveloka. Itu tuh sebenarnya career readiness program juga, persiapan karir, cuma lebih fokus di 3 program, 3 peminatan gitu. Antara lain di machine learning, terus lagi ada cloud computing, machine learning, cloud computing, sama satu lagi mobile development, Android gitu. Nah, yang terakhir yang ke-9 itu adalah program Gerilya, Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Nah, si program Gerilya ini programnya Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kementerian SDM itu energi dan sumber daya mineral.
yang lebih ke apa ya, meningkatkan kompetensi di bidang energi bersih dan terbarukan, kurang lebih seperti itu. Nah, dari 9 program ini kita akan fokus ke satu aja yang saya alami ya. Karena yang lainnya ini mungkin teman-teman di staff ya, mungkin ada juga yang pernah ikut, apakah ya teman-teman mahasiswa mungkin ada yang ikut di kampus mengajar atau di Universitas Merdeka, tapi kita akan coba fokus di sini aja deh. Di MSIB ya, studi independen yang kemarin saya ikuti gitu ya. Nah, di studi independen bersertifikat. Oke. Jadi studi independen ini adalah bagian dari MSIB, yang MSIB itu bagian dari kampus Merdeka, kalau lebih seperti itu ya. Nah, studi independen ini adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh organisasi mitra. Organisasi mitra dalam bentuk short course, kemudian bootcamp, kemudian massive open online course, atau bentuk lain yang dilengkapi dengan case study ya, studi kasus untuk kasih gambaran ke mahasiswa gimana sih sebenarnya dunia industri yang sebenarnya itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya, ada organisasi mitra, ada dunia industri. Nah, si organisasi mitra dari dunia industri ini setidaknya harus terkategorikan ke dalam beberapa sektor berikut yang sudah ditentukan. Antara lain sektor teknologi, kemudian sektor kesehatan dan pelayanan, BUMN, lembaga multilateral and non-profit, kemudian sektor jasa, dan sektor lain-lain. Mungkin belum nggak masuk ke 5 sektor yang lain itu ya. Sektor lain-lain di situ. Teknologi, kesehatan dan pelayanan, badan usaha milik negara, lembaga multilateral dan non-profit, sektor jasa, dan sektor lain. Nah, kemudian dari beberapa sektor ini, misalnya kalau mitra kita udah masuk ke salah satu sektor, misalnya sektor teknologi. Nah, berikutnya ada beberapa kriteria, yang harus terpenuhi oleh si mitra tadi gitu. Nah, di sini ada kita lihat ada sebuah tabel perbandingan sih sebenarnya dari tabel ini kita juga bisa tahu ada 9 kategori kriteria, ada 9 kriteria yang harus dipenuhi oleh mitra. Di sini kita bandingkan antara magang dan studi independen. Nah, dari kriteria 1 sampai 3 itu kita masih sama nih kalau untuk magang sama studi independen bersertifikat. Di antaranya nomor 1 kriteria yang pertama adalah durasi pembelajaran itu 1 semester. Kemudian kriteria kedua desain pembelajaran yang terstruktur dengan learning outcome yang terukur. Gitu. Kemudian kriteria ketiga didesain untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, memasuki industri yang sesungguhnya. Itu sama antara magang dan studi independen, itu nggak ada perbedaan. 3 kriteria itu harus terpenuhi gitu. Kemudian kriteria keempat, menugaskan mentor profesional yang berdedikasi untuk membimbing mahasiswa. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari rasionya. Kalau untuk program magang itu rasionya, mohon maaf nih kalau ada kekeliruan karena ini regulasinya tuh diupdate terus. Setidaknya ini regulasi pada saat saya ikut di cycle 1 dan cycle 2 ini. Jadi untuk program magang itu rasionya 1:10, 1 mentor untuk 10 mentee atau untuk 10 peserta. Kemudian untuk studi independen itu dia rasionya lebih banyak, 1 mentor untuk 25 mentee atau 25 peserta. Kemudian kriteria yang kelima itu berlaku untuk program magang aja, melibatkan peserta dalam proyek beneran, proyek real,
yang memiliki urgensi bagi internal atau eksternal organisasi mitra. Ya. Itu untuk kriteria nomor 5. Jadi untuk magang aja, kriteria nomor 6 itu pembelajaran berbasis proyek dan kerjasama tim multidisipliner dengan capstone atau final project. Jadi multidisipliner itu ya jadi dari berbagai pathway gitu yang memberikan dampak ekonomi atau sosial untuk masyarakat atau untuk industri itu sendiri. Itu hanya berlaku untuk studi independen. Jadi kriteria ini enggak kalau untuk yang program magang enggak ya. Kriteria nomor 7, organisasi mitra dan atau grup usaha memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Itu jenisnya lembaga pelatihan untuk pendidikan. Lembaga pendidikan untuk pelatihannya. Itu untuk studi independen. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah organisasi mitra dan atau grup usaha bersedia menerima peserta dalam jumlah yang besar. Nah, ini juga ada perbedaan antara magang sama studi independen. Kalau magang itu minimal 50, sementara untuk studi independen itu minimal 100 ya. Oke. Kemudian kriteria yang ke-9 mampu memberikan sertifikasi kompetensi. Nah, mampu memberikan sertifikasi kompetensi di bidang digital yang diakui industri kepada mahasiswa pada akhir pembelajaran. Nah, dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi ini, ada banyak kan daftar tuh ya, ada banyak mitra yang mungkin mengajukan ke kementerian untuk bisa ikut berpartisipasi gitu ya, berkontribusi yang tentunya dipersyaratkan memenuhi beberapa kriteria ini gitu. Nah, dari beberapa kriteria ini salah satu mitra yang akhirnya bekerja sama dengan kementerian adalah ini ya, MyEduSolve. Jadi Kampus Merdeka bekerja sama dengan MyEduSolve sebagai mitra untuk menyelenggarakan program atau enroll program studi independen. Karena MyEduSolve ini memang yang pasti memenuhi kriteria kita tadi, dan ya kita sedikit ini juga. Mungkin saya tidak akan terlalu ini ya. Karena kalau dibahas secara keseluruhan itu ini pasti bakal banget ya. Terlalu detail juga nanti. Setidaknya MyEduSolve itu menyelenggarakan ini program sertifikasi internasional sih kebanyakan Adobe, Microsoft, kemudian Autodesk, Project Management Institute juga, dan secara angkanya sih memang sudah lebih dari 35.000 menerbitkan sertifikat atau sertifikasi internasional. Kemudian sudah diikuti sekitar 50 ribuan pelajar. Kemudian rating kelasnya itu 4,86 dari skala 5 dan 86% net promoter score. Ini secara ini ya, secara company-nya bukan secara programnya. 86% net promoter score itu hasil dari survei terhadap 8 ribuan responden. MyEduSolve membantu mempersiapkan talenta yang siap berkarir dengan cara mengajarkan kemampuan fundamental literasi digital dan memberi mereka akses terhadap program sertifikasi yang telah diakui di dunia industri secara internasional. Jadi melalui programnya, MyEduSolve ingin membangun Indonesia yang lebih baik, di mana generasi muda bisa lebih unggul dan program studi independen di MyEduSolve ini dibagi menjadi beberapa pathway, dan ini saya capture untuk cycle 1. Yang sebetulnya di cycle 2 itu ada penambahan di pathway data science sama di kalau nggak salah 21st century
educator gitu ya, yang sertifikatnya MCE. Nah, yang sempat saya capture itu ini, karena di cycle 2 juga saya masih tergabung di pathway yang sama ini. Nah, setiap pathway dibuat dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan future ready skills dan sertifikasi, serta keahlian dibutuhkan untuk bertahan di dunia kerja saat ini. Nah, itu. Jadi peserta akan diasah skill-nya dan kemampuan praktikalnya yang nantinya bisa diterapkan di berbagai industri. Dari sisi peserta itu ditargetkan waktu itu 300 peserta dan disebar dalam beberapa pathway ini, yang tersebar di beberapa pathway ini yang masing-masing 25 peserta per pathway. Dengan metodenya antara lain ini ya, live, online, dan pembelajaran mandiri, kemudian project based learning, ujian sertifikasi, diskusi, dan final project. Kemudian sertifikasinya ini yang sempat saya capture itu berempat: Microsoft Office Specialist, Microsoft Office Master, Adobe Certified Professional, Project Management Ready, sama sebenarnya ada lagi yang data science sama 21st Century Educator. Oke. Nah, berikutnya adalah ini manfaat program yang ditawarkan oleh studi independennya Microsoft, antara lain yang pertama mendapatkan sertifikasi internasional dari Adobe, Microsoft, dan Project Management Institute yang telah diakui industri pastinya ya secara internasional. Jadi kalau punya 3 atau beberapa sertifikasi yang ada embel-embel internasionalnya itu udah pastilah gitu ya, akan cukup diperhitungkan. Kemudian berikutnya one-on-one career coaching dan group coaching untuk mengembangkan career readiness dan 20% skills. Kemudian rasionya, karena ini sesuai dengan ketentuan dari kementerian, rasio 1:25 antara mentor dan peserta. Kemudian kesempatan untuk diskusi secara langsung dengan para mentor dan tutor. Lalu setiap sertifikasi setara dengan 150 jam real world experience. Dan ini memang udah requirement juga kalau di Adobe, memang kurikulumnya itu setara dengan 150-an jam. 150 jam pengalaman di dunia nyata industri lah, seperti apa. Kemudian setiap peserta mendapatkan 3 sertifikasi internasional sesuai dengan pathway yang dipilih. Nanti kita lihat ini seperti apa. Atau mungkin mundur sedikit ya. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Ada, kalau misalnya untuk career ready itu ada Photoshop, kemudian Microsoft, dan Project Management. Kemudian untuk Adobe Certified Professional in Visual Design itu ada 3 juga, Photoshop, Illustrator, sama InDesign. Kemudian untuk Certified Professional in Video Design ini yang saya terlibat di dalamnya, yaitu mengharuskan 3 ini, tersertifikasi Photoshop, Premiere Pro, sama After Effects. After Effects kalau misalnya associated. Yang berikutnya ini ada pathway Adobe Certified Professional in Web Design, diantaranya Photoshop, Dreamweaver, sama Adobe Animate. Dan yang dari Microsoft itu Microsoft Office Master, diantaranya sertifikasi internasional Microsoft untuk Word ya, Word Office Specialist Expert, kemudian Office Specialist Expert Excel, dan PowerPoint. Kemudian ini timeline-nya ini saya capture juga dari cycle 1. Sebenarnya hampir sama sih dengan cycle 2. Cuma mungkin beda ininya aja, beda bulannya ya. Untuk yang cycle pertama itu memang periode pendaftaran melalui platform Kampus Merdeka itu sekitar Juli
bulan Juli ya, 1 bulan. Kemudian di Agustusnya itu masuk ke Agustus konsolidasi kampus. Jadi waktu itu kami ketemu dengan Kaprodi dari berbagai universitas ya untuk mendiskusikan konsolidasi ini. Kemudian berikutnya itu onboarding peserta. Setelah selesai konsolidasi, kemudian penyambutan peserta, dilanjutkan ke orientasi dan pembagian mentor. Habis itu udah implementasi program jalan sampai programnya selesai. Timeline-nya kurang lebih seperti ini. Di periode pendaftaran itu ada empat yang ada 4 requirement gitu ya. Yang namanya motivation letter, portfolio, CV sama career maturity atau kesiapan karir gitu. Nah, oke. Masih lama ya. Masih lama nih. Ini slide-nya udah mau habis padahal. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian ini di proses selection proses, dan learners profile atau profil peserta. Nah, di selection criteria itu tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, motivation letter, portfolio, jadi 4 ini harus disiapkan. CV, kemudian career maturity ini melalui tes. Dan kalau dilihat dari profilnya itu, pesertanya adalah mahasiswa dari semua jurusan, kemudian memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti program ini sampai selesai, kemudian berada di tahap kematangan karir yang cukup agar dapat mengambil manfaat dari program ini sebanyak-banyaknya untuk kesiapan karir mereka. Kemudian sejalan dengan nilai-nilai yang ada di mitra ya. Setidaknya ada 2.297 pendaftar saat itu yang diterima atau yang terpilih itu sebanyak 247. Jadi 247 orang mahasiswa ini memang mahasiswa ini ya, mahasiswa keren banget lah pokoknya. Yang mungkin beberapa ada yang join juga nih hari ini, yang wah benar deh, mereka tuh keren-keren banget. Jadi 247 siswa terpilih ini akhirnya bisa mengikuti ini ya, mengikuti program studi independen. Kemudian ini ada selection and onboarding proses, kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi seleksi administratif itu peserta yang sesuai dengan kriteria untuk menyaring ini ya, untuk menyaring peserta yang sesuai dengan kriteria, kemudian mereka diminta untuk mengupload CV, kemudian memberikan gambaran tentang koneksi internetnya bagaimana di tempatnya. Karena ini dilakukan secara online dan membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Kemudian berikutnya deskripsi ringkas mengenai motivasi mengikuti programnya, motivation letter tadi ya. Kemudian tes proficiency bahasa Inggris. Saya lupa tesnya apa ya? Proficiency. Mungkin IPAP atau bukan, ada satu. Kemudian di tahap 2 ini itu seleksi tes online. Di antaranya tes komitmen, tes hardiness, career maturity, sama tes kemampuan bahasa Inggris. Dan di tahap ini onboarding itu ada 5 poin, antara lain value alignment, assessment criteria, mentor introduction, programs expectation, sama tools and resources. Jadi selain ini ya, selain koneksi juga mereka diminta untuk menyiapkan tools yang akan digunakan nanti untuk misalnya yang ikut pathway video design itu memang harus disiapkan software dan hardware gitu, yang memadai. Oke, setelah itu, nah ini ada beberapa mentors pada saat itu. Kegiatan yang pertama sebelum program dijalankan itu kita ketemu dulu, ketemuan nih, biar tahu mentornya siapa aja kayak gitu. Jadi di kegiatan Meet the Mentors ini kita ketemu para mentor dengan mentee, gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang ini ya,
ada yang tahu juga mungkin, oh ini kayaknya sering lihat nih beberapa ya. Ini untuk cycle 1, hit the Mentos di cycle 1, kemudian di cycle 2-nya ini. Nah, ini masih ada foto saya di cycle 2. Dan mungkin ada yang penasaran kenapa pasnya cuma sampai cycle 2-nya nanti ya. Nah ini di cycle 2, karena sekarang yang sedang berjalan itu cycle 3 dan kayaknya udah mau berakhir, karena saya lihat pendaftaran untuk cycle 4 itu udah mulai dibuka juga, jadi kemungkinannya si cycle 3 itu udah mau selesai kan di sekarang di Desember ini. Jadi the Mentos Studi Independent Bersertifikat Microsoft di cycle 2. Ada di cycle 2 ini ada beberapa perubahan sih, ada mentor yang udah nggak ikut lagi, terus ada juga yang baru gitu ya, karena berbagai alasan, ada yang punya kesibukan lain, ada yang bentrok sama kegiatan ini kayak gitu. Nah ini adalah pathways di program Adobe Photoshop. Subjeknya ada 3 subjek, Adobe Photoshop, kemudian Microsoft Excel Specialist, dan Project Management Ready. Project Management Ready ini dari Project Management Institute ya. Dan dari ketiga subjek ini sama masing-masing 2 bulan penyelesaian. Untuk Photoshopnya 2 bulan, Excel Specialistnya 2 bulan, kemudian untuk Project Management Ready-nya juga 3 bulan. 2 bulan sih. Jadi totalnya 6 bulan, 1 semester. Kemudian untuk Adobe Certified Professional in Visual Design itu juga sama, cuma bedanya basicnya dari ada Photoshop-nya, kemudian ditambahkan Illustrator dan InDesign. Terus yang ketiganya ini pathway yang saya ambil waktu itu, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro sama Adobe After Effects, masing-masing 2 bulan. Untuk web design itu perbedaannya di Dreamweaver sama Anime. Dan untuk Office Master-nya ini Microsoft Word Expert, Microsoft Excel Expert, sama Microsoft PowerPoint Specialist. Ini pathway gitu. Nah, kemudian berikut adalah para mentornya pada saat itu. Jadi saya sebenarnya ngerasa beruntung banget ya bisa bekerja sama dengan orang-orang ini, karena ternyata wah ini perasaannya tuh kayak gimana sih, kayak gambarannya mungkin kayak Gusti Hendy yang akhirnya bisa bergabung menjadi drummer tepatnya Gigi, padahal dia tuh dulunya ngefans gitu kan sama Gigi, kayak kurang lebih seperti itu. Aduh punten ya kalau analoginya agak jauh. Nah jadi di sini saya tergabung bersama dengan orang-orang hebat ini, diantaranya itu ada Mas Pramona Hadisudip, ini senior graphic designer di Bukalapak. Kemudian ini yang tengah ini Mas Adi Nugroho. Adi Nugroho ini desain konsultan sama development lead juga gitu, development lead dari program ini, yang juga dia bikin startup, bukan startup sih, udah perusahaan gitu kalau nggak salah. Jadi startup namanya Idea Hub, Mas Adi. Kemudian ada Mas Agung, Aloysius Agung Rianto, ini asisten manajernya di Deloitte, ini di karirnya di Pathway. Kemudian ada Mas Dion ini manajernya RWE Digital Agency. RWE itu kantornya enak banget. Terus kalau nggak salah ya, RWE itu singkatan dari Ruang Waktu Energi Digital Agency. Basisnya di Jakarta sama Yogyakarta. Jogja, jadi Jakarta saya khusus untuk klien, terus di Jogjanya khusus untuk proses kreatif. Aduh, bentar, sorry. Seperti itu. Kemudian ini nih, yang bawah ini Mas Fajrin Hanafi, ini adalah salah satu mentor favorit saya juga nih, keren hasil editannya para
video editor. Sebenarnya dia tuh motion graphic editor juga, bikin motion graphic keren. Dan sekarang beliau itu full time di C4. C4 itu Center of International Forestry Research. Jadi pusat riset kehutanan internasional, basisnya di Bogor. Nah, beliau ini satu tim dengan saya di Pathway Video Design. Kebetulan saya dapat kelas A, Mas Fajrin ini dapat kelas B, gitu, ada 2 kelas. Nah, selanjutnya ini orang-orang hebat juga nih. Ada Kak Fahira ini, dia graphic designer di Designer House. Teman-teman kalau lihat ininya ya, portfolionya, udahlah. Saya langsung begitu ngelihat portfolionya tuh, orang-orang ini langsung ngerasa insecure gitu ya. Keren banget ini hasil kerjaannya. Kak Fahira ini satu timnya sama Kak Venda. Beliau ini graphic designer di Servo. Servo itu perusahaan yang kita sering lihat ada apa tuh, fire extinguisher, pemadam api itu. Nah itu beliau ini graphic designer di Servo. Kemudian ada Pak Bara. Pak Bara ini dosen dan certified trainer untuk Microsoft, udah senior. Kemudian ada Mas Jedika Ciangga, ini bisnis analis di Gula, data scientist juga dia. Kemudian ada Mbak Ragil Pratiwi, content marketing di Postin, dan Widya. Widya ini, Gabriela Widya Asriani ini adalah seorang tax officer ahli pajak di L'Oréal Paris. Oke. Nah, itu saya ini ya agak bersemangat kalau nyeritain mereka, karena senang banget itu bisa kerjasama dengan orang-orang hebat. Sebenarnya bukan kerjasama sih, saya lebih banyaknya belajar dari mereka itu. Wah, dengan karyanya yang keren-keren, dengan proses berpikirnya itu yang keren, itu sebenarnya banyak banget waktu itu kesempatan belajar, cuman sayangnya aja yang nggak memanfaatkan kesempatan itu. Harus banyak belajar lagi. Oke, ini learning journey-nya untuk project based learning atau PBL ini. Total kita ada 29 minggu. 29 minggu itu, minggu pertama sampai minggu ke-26 itu untuk proses learning sama belajar sama persiapan ujian, termasuk ujiannya untuk certification exam. Untuk minggu pertama itu pretest and baseline measurement. Kemudian inline ya, sampai dengan minggu ke-26 itu proses learning, diantaranya tadi ada synchronous learning, asynchronous learning, kemudian ada webinar sama workshop begitu. Terus lagi one-on-one career mentoring dan group mentoring. Baru di akhir subjek itu ada certification exam untuk masing-masing subjeknya. Nah, dilanjutkan dengan di minggu ke-27 sampai 29 itu selama 3 minggu itu untuk mengerjakan capstone project. Jadi di capstone project ini mahasiswa itu nanti disebar lagi, dipecah karena capstone project ini harus multidisiplin. Jadi timnya itu bisa terdiri dari berbagai platform, bisa dari anak video design, gabung sama anak visual, sama ada yang dari career ready-nya kayak gitu. Jadi satu tim itu lengkap lah gitu secara function. Oke, project based learning-nya itu karakternya kurang lebih sepertinya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter. Antaranya driving, question, and challenge. Jadi peserta mengerjakan suatu tugas atau proyek yang memerlukan pemahaman untuk menjawab atau menyelesaikan suatu permasalahan melalui proses berpikir secara konstruktif. Dan peserta diharapkan dapat mengetahui kerangka berpikir, dimulai dari identifikasi masalah, identify sampai dengan jadi solusi. Kemudian karakter berikutnya itu 21st century skills. Peserta didorong untuk memiliki kemampuan seperti penggunaan
teknologi, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan berpikir kritis. Kemudian berikutnya reflection and revision. Peserta menggunakan rubrik dan feedback untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian peserta didorong untuk merancang rencana pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi. Jadi merancang pembelajaran ke depan. Kemudian in-depth inquiry and innovation. Peserta dibimbing untuk melakukan riset dan menemukan inovasi bagi permasalahan yang sedang dihadapi di zaman sekarang. Gitu. Kemudian voice and choice. Peserta didorong untuk bisa menyampaikan pendapat dan saran atau masukan terkait dengan permasalahan terkini. Jadi aware dengan permasalahan apa nih isu terkini gitu ya. Kemudian pendapat rekannya serta proses pembelajaran yang sedang dilalui itu mereka bisa speak up gitu ya tentang permasalahannya, tentang pendapat rekan atau tentang yang lagi dipelajari sekarang nih gitu. Kemudian I need to know itu peserta diberikan materi pembelajaran menggunakan berbagai media dan sumber. Sehingga peserta terdorong untuk menggali lebih dalam mengenai materi yang sudah diberikan. Nanti kita akan coba lihat ya materi kayak gimana sih. Yang dari berbagai media dan sumber ini. Dan yang terakhir public presentation. Public presentation ini peserta mengkomunikasikan hasil penelitian atau tugasnya kepada publik melalui beberapa metode seperti presentasi atau misalnya menulis artikel di media sosial atau di web. Oke, berikutnya. Nah, ini dia video design pathway. Di cycle pertama dan cycle kedua tuh saya ikutnya ini di video design pathway. Padahal pada saat itu saya juga, wah kan belajar ngeditnya juga ya gitu-gitu aja, hasil editannya juga gitu-gitu aja kok. Bisa nggak ya gitu ya waktu itu. Cuman ya seperti yang orang-orang bilang gitu ya, there's always the first time for everything. Jadi ya udah saya coba cycle 2 dan banyak evaluasi dan saya perbaiki di cycle 2 seperti itu. Dan begitu pun juga dengan programnya. Dari cycle 1 tuh banyak evaluasi yang perbaikan program kemudian menjadikan programnya berjalan dengan lebih baik kurang seperti itu. Di visual design using Adobe Photoshop itu menjadi basicnya. Jadi apa ya? Ininya kickstart-nya tuh dari situ, dari Photoshop dulu. Karena Photoshop ini bisa jadi kalau di Adobe bisa jadi basic untuk ini ya, basic ke pathway yang lain gitu. Harus basicnya Photoshop dulu. Visual design using Adobe Photoshop itu kebagi jadi 3 in class preparation, ada self-paced learning, sama terakhir di akhir subjek ini ada certification exam, ujiannya gitu, tes. Kemudian setelah itu masuk ke digital video using Adobe Premiere Pro, menggunakan Premiere Pro. In class preparation masih sama, kemudian ada self-paced learning juga, dan di akhir subjek itu ada certification exam juga. Setelah selesai Premiere Pro, baru masuk ke monsternya. Terus saya dulu berpikirnya After Effects ini monster, ternyata enggak juga ya. Memang ada beberapa pembagian yang dia spesialisnya sama Premiere Pro, spesialisnya sama AI After Effects kayak gitu. Jadi memang kadang kalau nggak sesuai dengan spesialisnya agak-agak mandek gitu ya, walaupun bisa. Nah, kayak gitu. Di visual effect and motion graphic itu sama in class preparation, self-paced learning, sama certification. Setelah selesai 3 subjek ini baru masuk ke capstone project, which is teman-teman yang tadinya mungkin dari kelas video A itu bisa nyebar kemana-mana, dibursakan lah gitu ya, dilelang ini anak video nih, aku ke project mana nih gitu. Wah, dan udah nggak tersisa gitu, masuk ke semua ke capstone project, mengerjakan proyek masing-masing bersama mitranya, bersama kliennya masing-masing gitu. Bentar ya, minum dulu. Terus juga oke. Dikit lagi kok, tinggal 4 slide lagi. Berikutnya mentoring activity. Nah, ini mentoring activity-nya itu seru ya. Ada synchronous learning,
asynchronous learning certification exam sama si capstone project tadi. Synchronous learning-nya ini mentor mendampingi peserta secara live seperti ini. Kayak kita sekarang cuma bedanya sambil praktek, sambil dibuka gitu kan. Photoshop-nya sambil buka Premiere Pro-nya, After Effects-nya, kemudian hang, kemudian force close, kemudian coba lagi kayak gitu-gitu. Itu melalui platform ini, Zoom. Durasi pembelajarannya adalah 120 menit atau 2 jam untuk satu kali pertemuan. Kemudian mentor memberikan preferensi tugas harian dan atau tugas mingguan. Kadang harian, kadang mingguannya tergantung gimana ya hasil materi apa yang lagi dibahas. Kalau misalnya ngelanjutin dari materi yang kemarin itu kadang jadi tugasnya tuh jadi mingguan, kayak gitu, bikin kayak proyek-proyek kecil gitu. Yang sesuai dengan domain. Nah, nanti ya kita akan coba maksudnya apa sih ada domain apa aja. Kemudian asynchronous learning-nya ini, nah peserta belajar secara mandiri mengenai materi ujian menggunakan diantaranya Surprep, LearnKey, Gmatrix, Jasper Active, Measure Up, dan Courseware. Kalau untuk di video design itu yang lebih sering dipakai adalah LearnKey sama Gmatrix ya. Itu source-nya di situ. Kemudian ada latihan gitu ya. Ada latihan, ada simulasi juga. Nah, kemudian peserta dapat melakukan simulasi ujian sertifikasi, simulasi ujiannya, bukan simulasi materi ya, simulasi ujiannya itu dalam 2 mode, practice mode atau testing mode. Itu kalau practice mode kan latihan gitu. Ini jawaban saya benar atau enggak, step-stepnya benar atau enggak, atau di testing mode. Kalau testing mode itu benar-benar kayak tes beneran dengan hitung mundur gitu ya, countdown untuk waktunya kan gitu. Kemudian, nah baru dia masuk ke di akhir subjek itu masuk ke certification exam. Di akhir pembelajaran setiap subjek peserta mengikuti ujian sertifikasi. Durasi ujiannya itu 50 sampai 60 menit menggunakan virtual machine, dan soalnya tuh berapa ya? 40 soal kalau nggak salah, 35 sampai 40 soal. Yang dibagi menjadi ada soal teori, ada soal teori sama soal praktek menggunakan software. Dan yang terakhir di capstone project. Capstone project ini peserta mengerjakan satu proyek secara berkelompok selama 3 minggu. Berarti tadi 2 minggu ke-27 sampai minggu 29 ini khusus di capstone project. Di akhir seluruh pembelajaran, pas sudah selesai 3 subjek ini masuk ke capstone project dan mengerjakan satu proyek secara berkelompok. Proyek akan diberikan langsung oleh klien dari berbagai organisasi dan perusahaan di Indonesia. Jadi langsung ngerjain real project gitu ya. Teman-teman yang tersebar dalam beberapa tim gitu. Nah, kemudian ini jadwalnya kurang lebih. Jadwal selama 1 semester itu jadi aman ya teman-teman. Jadi kita aman nih. Amannya itu jadwalnya Senin sampai Jumat, tapi jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi nggak ganggu jam kerja ya. Nah, ini untuk cycle 1 deh kalau nggak salah, week 1 sampai 6. Sebetulnya itu tuh week 1 sampai 7 ya harusnya. Week 1 sampai 7 sampai dengan week ke-26 itu ini sama, Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9. Pernah nggak sih saya nggak ngajar gitu ya, pernah sekali di cycle 1 dan sekali kalau nggak salah di cycle 2. Sekali atau beberapa kali gitu ya. Nah itu diganti ke hari weekend, kayak hari Sabtu gitu ya, Sabtu pagi atau Sabtu sore. Si kelas penggantinya ini. Jadi overall aman lah kalau untuk jadwal. Cuman memang kendalanya kadang kalau teman-teman terutama yang perbedaan zona waktu ya. Waktu Indonesia Barat itu jam 7 sampai jam 9, tapi di tengah kan udah jam 8 gitu. Jam 8 nanti sampai jam 10, apalagi yang di Indonesia Timur itu udah bedanya udah 2 jam gitu, udah malam banget gitu. Ya itu aja sih mungkin kendalanya, tapi kayaknya seru-seru aja sih kemarin. Dan ini untuk video A jadwalnya. Nah,
Mas Fajri ini teman satu tim kebetulan sama juga jam segitu, karena ya jam segitu udah ideal gitu ya untuk belajar persiapan sertifikasi segala macam gitu. Oke, untuk kelas video B juga ini kebetulan yang satu tim seperti ini sama. Oke, kemudian selain itu, selain mentoring activity yang kami lakukan, itu ada juga one-on-one mentoring. Ini sama mentor yang lain. Ini sama tim mentor yang lain, tim mentor dari karir mentor. Ada one-on-one mentoring, peserta dibimbing oleh satu mentor untuk mempersiapkan diri dalam merancang rencana karir ke depannya seperti apa. Itu one-on-one. Kemudian durasi mentoringnya itu 45 menit untuk satu kali pertemuan. Ada grup mentoring juga, peserta dibimbing oleh satu mentor per kelompok. Kalau ini grup mentoring itu per kelompok untuk mempelajari strategi memperoleh karir impian dan didorong menguasai 21st century skill, kayak gimana sih tips misalnya interview atau membuat CV dan segala macam. Itu benar-benar dibimbing lah kayak gitu. Dan durasi mentornya itu 90 menit untuk satu kali pertemuan. Yang berikutnya itu webinar dan workshop. Ini saya pernah juga ikut workshopnya. Itu sama, saya nggak kasih tahu ya. Pokoknya dia tuh editor film layar lebar, ngasih workshop dan isinya daging semua. Peserta mendapatkan informasi dan wawasan tambahan terkait dengan industri, keterampilan, dan strategi yang akan dibutuhkan dalam menata karir. Ini sesuai dengan pathway-nya. Kalau misalnya anak-anak video desain nih, workshop-nya sama praktisi di industri perfilman kayak gitu. Atau misalnya yang di pernah saya ikut workshop-nya juga kayak game development gitu. Nah itu pokoknya seru-seru di webinar dan workshopnya. Kemudian, nah ini logbook dan evaluation ini sebenarnya bagian dari administrasi juga ya, administrasi mahasiswa atau administrasi peserta itu wajib, setiap peserta wajib ngisi logbook setiap hari di website Kampus Merdeka, meliputi refleksi dan hal-hal yang dipelajari, dilakukan dan diperoleh saat mengikuti program. Dan kita di sisi mentor itu ngasih review, ngasih penilaian dari logbook yang sudah dibuat sama peserta. Kemudian mereka juga wajib isi form evaluasi diri dan evaluasi program. Tuh, kemudian untuk mentoring activity-nya sih sebenarnya seperti itu. Jadi ada 4 untuk di mentor pathway dan ada 4 kegiatan juga di mentor bimbingan karir atau kayak konseling gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke learning objectives-nya. Learning objectives ini adalah semacam apa ya? Ya silabus atau kurikulum yang memang embed ke masing-masing si subjeknya itu. Nah, ini untuk Photoshop ya. Yang pertama, objectives-nya itu seperti ini. Ada 5 domain dari masing-masing subjek. Yang si 5 domain itu masing-masingnya terdiri dari beberapa subdomain, dan subdomainnya itu beranak lagi. Ke bawahnya ada lagi, setidaknya ada 5 domain dari masing-masing objectives ini. Mulai dari working in the design industry, project setup and interface, organizing documents, mungkin ini agak beda dengan yang subjek yang lain. Dan ada lagi creating and modifying visual element, sama terakhirnya itu publishing digital media. Nah, kita coba lihat di sini. Ini untuk Adobe Certified Professional itu working in the design industry, di antaranya ya. Peserta itu kita ajarin untuk how to identify the purpose, audience, and audience need for preparing image. Ya, itu mengenali bagaimana konten yang relevan gitu ya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan audiens, kemudian kebutuhan audiens gitu ya, seperti itu. Jadi terkait dengan target audiens, kemudian demographics, ada accessibility,
apakah misalnya audiensnya itu memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran seperti itu. Yang itu harus disiapkan di proses identify the purpose. Kemudian communicate with colleagues and clients about design plans. Kemudian ada lagi determine the type of copyright atau hak cipta. Nah, kita harus pertimbangkan juga. Ini banyak banget ya. Permission and licensing required to use specific content. Kalau kita kan comot-comot gitu ya. Nah, misalnya ini nih ada logo Certiport ini, terus kita hapus dengan terkait dengan hal seperti itu. Itu masuknya ke working in the design industry. Kemudian ada project setup and interface, itu udah mulai masuk ke softwarenya. Project setup and interface. Kemudian berikutnya ada ini organizing documents, bagaimana menggunakan layers, kemudian modifikasi layers dan sebagainya, mengatur opacity, blendiness, kemudian masking. Nah, ini sebenarnya di sini. Karena salah satu fitur yang saya suka banget dari Photoshop ini adalah masking. Ya, maskingnya keren. Nah, kemudian berikutnya di domain 4 itu creating and modifying visual element. Ada 6 subdomain. Use core tools and features to create visual element. Itu kita udah mulai masuk ke software yang udah mulai udah mulai praktikum dan udah mulai ngoprek deep diving segala macam. Use core tools and features to create visual element itu termasuk di dalamnya berurusan dengan raster, berurusan dengan ada vektornya juga sih, tapi sebenarnya lebih spesialis di Illustrator, tapi di Photoshop juga bisa ngelola vektor, raster image, vektor, kemudian berurusan sama teks dan typography, and manipulate text using appropriate typographic setting. Apa sih karakter yang cocok, kurang lebih seperti itu. Misalnya untuk karakter teks seperti ini tuh karakternya seperti apa? Perbedaan antara sans serif sama serif itu karakternya seperti apa, itu kita bahas di situ. Kemudian manage and manipulate selections. Nah, ini selection ini mungkin teman-teman ini ya pernah nyoba ganti-ganti background foto atau ganti warna baju kayak gitu. Nah, ini ada di sini di proses manage and manipulate selection. Transform digital graphics and media, use basic reconstructing and retouching technique to manipulate digital graphics and media. Misalnya ada foto dari agensi yang ternyata pas diolah, wah ada jadinya nih, ada flow-nya gitu ya, ada defect atau segala macam gitu di bagiannya si visual. Modify appearance of design element by using filter and styles. Jadi sebenarnya sebelum kita pakai filter yang sekarang ada itu di Photoshop udah 2 ada kayak gitu. Dan terakhir tuh di publishing digital media, domainnya kurang lebih seperti itu. Ada 5 domain di learning objectives-nya Photoshop, dan masing-masing domain ini diujiankan seperti itu. Cuman kita nggak tahu nih yang soal yang muncul tuh yang mana diambil dari domain yang mana. Apakah dia bakalan bentuknya tuh praktikum atau misalnya teori kayak gitu. Pasti exam itu ngambil dari sini. Soalnya bahan ujiannya seperti itu. Yang diujiankan adalah dari sekitar 5 domain ini. Gitu. Dan untuk subjek berikutnya itu kurang lebih sama. Kalau secara jumlahnya dan urutannya, cuman isinya aja memang yang berbeda. Di working in the video industry itu, nah ini sama ada identify purpose juga, cuman lebih ke video. Communicate with colleagues and clients about project plan, juga determine the type of intellectual property rights, permission, and licensing required to use specific content. Nah, cuman di sini ada perbedaannya, demonstrate and understanding of key terminology related to digital audio and video. Ada 2 nih, kalau tadi kita berusaha cuma gambar aja, kalau di Photoshop, di Premiere Pro kita mulai berurusan sama video, gambar bergerak, dan suara.
Subdomainnya demonstrate knowledge of digital video and audio terminology, itu wah banyak banget, aspek rasio, kemudian ada basic fotografi juga di situ. Basic fotografinya itu yang berurusan sama pengaturan lensa, misalnya kayak pengaturan aperture-nya berapa, shutter speed, ISO-nya berapa, kemudian resolusi video, orientation, kemudian codec, frame rate. Nah, kita taunya, wah keren banget ya. Kayak misalnya video MotoGP yang replaynya itu slow motionnya tuh slow banget. Kita nggak tahu itu frame rate-nya berapa ribu lah gitu, dan kamera seperti apa yang digunakan untuk menghasilkan gambar seperti itu kan gitu. Oh jadi setidaknya setelah teman-teman mahasiswa mempelajari di sini tuh kebuka gitu ya. Oh ternyata ini yang terjadi di balik sebuah produksi atau sebuah proses editing. Kemudian demonstrate knowledge of basic editorial principles and best practice employed in the video industry. Ini masih sama ya, project setup and interface, cuma bedanya mungkin beda workspace-nya aja. Create projects and sequences, bikin project, bikin nyusun sequence kayak apa. Terus di domain 4-nya creating and modifying visual element itu, nah ini mungkin ada perbedaan sedikit. Anime titles, bikin kalau di subjek sebelumnya kita mungkin bikin titles aja dengan pertimbangan typografi, tapi kalau di sini kita juga harus ini juga animasinya seperti apa. Transform footage for use in sequence, transform digital media within a project, use effective modify video in sequence. Keyframes, nah ini ya keyframes is a frame, pokoknya kalau ngedit video, entah itu menggunakan Premiere atau After Effects, itu keyframes itu benar-benar harus dibaik-baikin ya. Media audio and sequence, kemudian terakhirnya publishing digital media, domain terakhir di Premiere. Nah kurang lebih seperti itu untuk Premiere Pro, dan masing-masing itu ada ini ya, ada misalnya bisa kasih lihat, nanti dicoba. Kemudian untuk Adobe After Effects sama juga ada 5 domain, cuman bedanya working in the visual effects and motion graphics industry. Ada apa aja di situ? Ini hampir sama, third party content. Kemudian ini key terminology and tools related to digital audio and video juga sama. Nah, kemudian demonstrate visual effects. Karena animation itu kan ada macam-macam. Kita tahunya kalau di kartun kayak misalnya seseorang dikena punch gitu, bam gitu kan. Terus ini blur kan kita cuma tahu gitu aja selama ini. Oh ternyata itu tuh ada sebutannya, apakah itu easing, squishing, atau stretching, anticipation itu seperti apa. Kayak misalnya mobil mau lari gitu ya, misalnya Tom and Jerry mau lari kan biasanya kalau kata orang Sunda mah ngawahan dulu ya. Gitu. Jadi nggak langsung jalan tapi ada proses mundur dulu sedikit baru maju. Nah, itu kayak gitu tuh ada di animation, di motion graphic itu. Stretching, anticipation, staging, stake ahead, squashing itu kayak misalnya kalau bola jatuh dari atas itu kan pasti mantul ya, dan mantul itu pada saat kena lantai itu bentuknya udah nggak bulat lagi tapi agak gepeng, pas balik lagi ke atas itu dia balik lagi bulat smart ya, seperti itu. Jadi kita coba praktekkan menggunakan software itu. Kemudian project setup and interface itu sama persiapan project dari sebuah proses ini ya, animasi atau motion graphics kayak gitu. Kemudian berikutnya, nah ini ada, kalau nggak salah itu saya ada rotoscoping ya, creating and modifying visual element, menempatkan aset itu kayak misalnya menggabungkan dua elemen dalam sebuah video. Kayak apa ya? Mungkin teman-teman saya referensinya agak jadi kayak film Looney Tunes yang naik
Michael Jordan sama Bugs Bunny kayak gitu-gitu. Jadi menggabungkan dua elemen yang berbeda, misalnya hasil shoot kamera sama animasi kayak gitu. Nah, kan sekarang tuh banyak banget ya efek-efek misalnya kayak tiba-tiba keluar api dari tangan kayak gitu. Itu masuk ke modifying visual element. Kemudian uh, scaling, rotating, cleaving itu basic ya. Alignment, nah ya itu basic juga. Stabilization and color correction. Mungkin kayak kita pernah tuh nge-shoot nggak pakai gimbal, pakai handphone atau kamera, terus si footage itu shaky. Gimana caranya supaya si footage yang shaky itu dibikin smooth? Itu ada juga di sini. Kita sempat praktekkan juga. Dan di akhir itu sama juga publishing digital media auto export. Gimana cara ekspor? Ya walaupun beberapa memang depends on spek juga ya, depends on spek hardware gitu. Tapi setidaknya secara teori itu ya gimana sih supaya render cepat, gimana supaya exporting cepat, dan ini ya formatnya gitu. Format apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Bapak, punten, Ya. mohon izin reminder Ya. untuk waktunya ya Pak, masih ada 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? Hatur nuhun Bapak. Oke, siap. Saya coba ini aja deh, saya coba cepetin. Nah, kemudian ya ini ya, itu tadi di learning objectives-nya, kemudian di mentoring activity. Nah ini nih, yang bagian seru-serunya. Ini kelas pertama, dan ini semuanya mahasiswa-mahasiswa terpilih, mahasiswa keren, yang beberapa diantaranya lanjut bekerja sama di cycle kedua, cuman udah nggak jadi peserta lagi, tapi jadi asisten mentor. Nah, gitu ya. Salah satunya itu ada, nah ini ada Fikran nih. Fikran sama Cynthia. Fikran sama Cynthia ini best of the best, karena ini semuanya the best one untuk kelas A ini. Nah, cycle 1 2021 ini, wah, buat saya sih ya berkesan banget di saat itu ya. Kelas A ada, saya jadi kangen sama mereka juga nih. Ada Aisyah, atau Nova, dan ini profilnya. Mereka tuh dari macam-macam, dari mana-mana, ada yang dari Universitas Negeri Malang, ada dari UPI, dari UNER, dari Institut Teknologi Sumatera, ini kurang lebih seperti ini, dari Jember tuh Nova, ada dari UI juga, dari Negeri Semarang, dari Singapura Bangsa Karawang, itu kalau nggak salah, siapa itu tadi? Ini Revi. Nah, terus program studinya mereka tuh dari komunikasi, teknik sipil, teknik elektro, ada yang dari antropologi, ada yang ilmu hukum segala macam. Tapi mereka belajar video design dan direlatekan dengan tugas atau permasalahan atau proyek yang ada di perkuliahan mereka gitu ya. Nah, untuk cycle 2 ini lebih banyak soalnya. Kalau yang pertama itu sekitar berapa, 25 ya kalau nggak salah. Nah, ini 2 kali lipatnya, 50-an untuk di kelas video ini. Dan kenapa di sini ada fotonya ini nih, ada fotonya orang ini lagi, karena ini pikiran lagi, karena beliau pada saat itu sudah posisinya membantu di posisi mentor asisten. Nah, ini profil ininya ya, Universitas Asal sama Prodi Asal. Ada yang dari Udayana, ada dari Universitas Telkom juga. Saya masih ingat nih, Universitas Telkom. Ada Bayu waktu itu, Bayu. Kemudian di sistem informasi. Nah, mentoring activity-nya seperti ini. Ini masing-masing covernya aja atau sesuatu yang highlight-nya aja sebenarnya. Dari masing-masing domain itu turun menjadi subdomain, dan banyak banget itu yang saya sampaikan kepada peserta setiap hari ini. Mulai dari working in the design industry, video production basic, sampai ke desain principle kayak role of terms atau misalnya balance kayak gitu-gitu. Shot types ya, banyak lah.
Cuma waktunya ya, aduh sayang banget. Nah, kurang lebih seperti ini learning outcome-nya. Jadi tatap mukanya itu 10 jam per minggu, tugas dan praktikum 7 jam per minggu, dan bla bla bla, totalnya 192 jam untuk satu subjek. Premium Pro sama, kemudian After Effects, dan untuk ini ya, career mentoring ini totalnya 203 jam dan 12 SKS, sehingga nah ini akhirnya seperti ini. Termasuk dengan capstone project itu totalnya menjadi capstone project itu totalnya 135 jam, atau ini ya, 12 SKS itu total dari yang tadi, dari yang ini. Nah, prosesnya itu seperti ini untuk di capstone project. Jadi goalnya menciptakan solusi atau inovasi terhadap suatu permasalahan yang ada di dunia nyata. Project partnernya itu organisasi nirlaba, NGO, community, dan UMKM Indonesia. Ada 6 proses, mulai dari define, ideate, team formation. Nah, di team formation ini mereka disebar dari kelas video itu bisa gabung di satu tim dengan kelas yang lain. Research and innovate, prototype, sampai terakhir pitch, itu sama klien. Oke. Next. Kemudian ini program breakdown. Program breakdown-nya kurang lebih seperti ini. Dari subjek, 3 subjek saya di sini ya, saya ada di Photoshop, Premiere Pro, After Effects, sama Capstone Project. Involve-nya, kemudian karir mentoring, karir dinas, sama 21st century skill itu dengan mentor karir, yang kalau diakumulasikan itu totalnya sekitar 940 jam, 914 jam, yang setara dengan 20 SKS itu kurang lebih konversinya. Nah, kemudian ini komponen penilaian programnya itu dari kehadiran 15%, kemudian tugas 15%, capstone project 30%, dan yang paling gede itu nilainya diambil dari hasil sertifikasi. Sertifikasinya itu 40%. Gitu. Nah, ini orang ini saya highlight karena ini nggak masuk akal, maksudnya mind blow apa ya, keren banget gitu ya, maksudnya sampai teman-teman mentor yang lain pun terkaget-kaget gitu. Saya oke lah gitu, mungkin nggak terlalu, mungkin paling payah di antara mentor yang lain, tapi saya boleh berbangga karena cuman di kelas saya yang ada yang dapat 1000 nih hasil sertifikasinya ini, skala maksimum ini garisnya udah jebol sini. Gitu. Jadi dari minimum skor 700 minimal kelulusan untuk sertifikasi ini, beliau ini, si Zaki ini bisa tembus sampai 1000, dan semuanya 100%. Working in the design industry-nya, di proses project setup, organization of document, creating modifying visual image, sampai publishing digital medianya dapat 100, sehingga total skornya itu mentok 1000. Ini untuk Photoshop memang. Yang lain, yang pasti teman-teman mahasiswa kemarin itu skornya jauh lebih besar daripada saat saya sertifikasi dulu. Saya cuma dapat sekitar 880-an, mereka rata-rata 900 gitu. Skornya itu 900-an, 800-an, ya 900-an lebih lagi. Ini untuk Photoshop ini. Nggak tahu deh, yang lain nyadar nggak tahu nih kelas yang lain, tapi teman-teman mentor banyak yang wah gila nih bisa wow gitu ya. Nah, ini untuk kriteria penilaian, gradingnya kurang lebih seperti ini. Kita juga punya sistemnya A+, range-nya itu ada dari A+, A, B+, B, C+, sama C. Ini itu untuk rubrik penilaian untuk keseluruhan program. Kemudian rubrik penilaian untuk assignment and capstone itu sama juga, A+ sampai C, range-nya itu. Di sini ada, nggak sebut saya ini ya, dapat memahami konsep dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini konversinya. Konversi ini yang memang di awal-awal kita sempat kesulitan ya. Jadi 4 SKS itu setara dengan, ya satu subjek itu setara dengan 4 SKS. Misalnya ada di Photoshop nih 4 SKS. Karena satu PFW itu ada 3 subjek, jadi 4
4 kali 3 12 tambah 3 SKS mengerjakan project capstone, kemudian 5 SKS-nya yang kayak bimbingan karir itu setara dengan 5 SKS, sehingga totalnya itu 20 SKS. Ini contoh total penilaian akhir kurang lebih seperti ini. Untuk misalnya sertifikat profesional video design. Misalnya skor Photoshop-nya dapat A+, kemudian dan seterusnya, sehingga dapat totalnya 72,5 dan dibagi juga total SKS sehingga IP-nya itu indeksnya itu 3,63 gitu. Nah, ya, yang berikutnya ini farewell-nya ya. Jadi ceritanya di akhir pembelajaran itu kita ya udahan gitu kan. Sampai ketemu lagi dan teman-teman mahasiswa ini ya ngasih surprise gitu, ini soulmate buat saya, berarti banget. Wah, ternyata yang saya kira saya cuma ngapain sih, justru saya banyak belajar dari mereka. Tapi anak-anak ini ya keren gitu ya, mannernya gitu ya, akhlaknya bagus banget gitu, jadi tetap menghargai orang lain seperti itu. Dan ini farewell-nya ini untuk kelas di cycle 2. Dan aduh, masih sempet nggak ya? Masih sempet nggak? Ini saya mau masuk ke sini nih, Bu Ajeng, boleh nggak? Mohon maaf, Bapak sudah jam 3 lebih dan ini ada satu pertanyaan. Oh, udah lebih ya? Oke, ya udah. Ini saya kasih slide aja ya, sekilas aja. Sebenarnya Boleh. sih ini yang pengen saya share ke teman-teman TPA khususnya gitu ya. Journey-nya itu seperti ini dari awal tuh. Saya ingat banget Juli 2018 pertama banget itu seminar dan workshop Adobe Day sama Pak Indra. Awalnya tuh dari situ sebenarnya. Tadinya nggak tahu Adobe itu makhluk apa gitu. Cuman dari situ terus ke BNSP Certified, kemudian ke Associate Certified, lalu ke dan seterusnya sampai saya sempat sempat nyangkut juga di Indonesia Next waktu itu, jadi trainer juga di program CSR-nya Telkomsel di Januari 2021. Terus lanjut lagi sertifikat sampai ini nggak tahu kok nyelip di situ ada Google, nggak apa-apa lah, masuk aja gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini base di Credly, teman-teman bisa nantilah kepoin di Credly-nya. Kemudian ini sih terakhir ya, sedikit lagi peluang berkiprah. Nggak tahu nih, fokus kebijakan Kampus Merdeka sekarang berubah. Dan ini sebenarnya intinya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman staff yang mau persiapan, sekiranya nanti misalnya mau bergabung atau ya menjadi mentor di studi independen, bisa mempertimbangkan bidang-bidang ini. Ada prioritas, ada yang nggak prioritas. Ternyata bidang saya itu udah nggak prioritas lagi, graphic design sama videographer itu udah sekarang ke big data analysis, artificial intelligence, terus UI UX sih masih ada ya, UI UX designer, dan seterusnya. Jadi ini nanti mungkin teman-teman bisa wah, ini berbekal ini nanti kita mungkin ya bisa jadi peluang juga dengan rencana pengembangan talenta digital. Ini ya saya ambil dari Certivo. Sebenarnya nggak cuma itu ya, ada banyak hal benefit dari sertifikasi ini yang bisa kita termasuk peluang kerja nih. Kalau di Amerika skill kita dihargai berapa, kalau di Australia berapa, kayak gitu-gitu. Aduh, cuma sayang nih waktunya mepet banget ya. Jadi ya ini program sertifikasi kayaknya sih ya teman-teman staff mah udah pada tahu lah. Yang jalurnya SDM FEB itu kita tinggal ngajuin kayak gitu untuk sertifikasi apa, termasuk yang kayak kemarin itu ya, yang Google atau misalnya QRMO itu sama TUK, dan di RCDB itu banyak sertifikasi yang relate sama data analisis sama blockchain kayak gitu-gitu. Dan terakhir saya mengutip dari Al-Quran, surat Al-Mujadilah, mohon maaf nih untuk ini ya, untuk teman-teman. Al-Mujadilah ayat 11 ini yang kurang lebih terjemahannya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Misalnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ya untuk apapun rencana yang akan kita hadapi dengan sertifikasi, dengan rencana misalnya kita berkiprah di Kampus Merdeka atau di program lain sekalipun, yang mungkin modalnya cuma 2 ini, kita harus beriman dan berilmu, mungkin seperti itu ya.
yang setidaknya sekarang. Itu mungkin Bu Ajeng. Aduh, terima kasih. Aduh, maaf ya agak mulur-mulur nih. Waktunya jadi lewat 6 menit ya. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaian materi yang Iya. luar biasa ya Pak ya, sharingnya pengalaman. Ternyata Pak Asep di belakang Bapak ini banyak banget nih pengalaman, udah sharing, udah join juga di Pathway Mentors dengan beberapa bidang lainnya ya Pak ya, berbagai bidang kumpul jadi satu, jadi di Pathway Mentors ya Pak ya, luar biasa Bapak. Hatur nuhun Bapak atas sharingnya untuk di Terima siang hari kasih. ini. Ini ada satu pertanyaan Bapak dari Diki Andika, izin saya bacakan. Perkenalkan Pak, saya Diki dari Prodi MBTI. Saya ingin bertanya, program MSIB Batch 4 sudah dibuka untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Kaprodi itu. Mekanismenya bagaimana ya? Kalau untuk batch 3 kemarin kan ada isi Google Form, setelah itu suratnya dikirimkan ke email kita. Nah, kalau untuk batch 4 ini apakah tetap sama? Kalau iya, apakah link Google Form-nya sudah ada? Terima kasih. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Cuman yang nggak bagus itu adalah yang akan coba menjawabnya. Kebetulan ini. Jadi memang kebijakan atau prosedur di masing-masing ini ya, di masing-masing kampus itu mungkin berbeda. Mas Diki ini dari Telyu mungkin ya? Kayaknya seperti itu Bapak. Mungkin Mas Diki bisa benar, Pak. open mic ya. Ya. Jadi Mas Diki untuk surat rekomendasi dari Kaprodi ya. Nah, mungkin itu bisa menghubungi ke ini, saya coba soal tahu aja nih, soalnya untuk ini ya, untuk prosedurnya sepertinya yang lebih paham itu di Prodi. Nah, kebetulan sih sebenarnya di sini banyak juga nih staf dari Prodi yang mungkin bisa bantu jawab prosedur kalau di sini seperti apa gitu untuk surat rekomendasi ini untuk batch MSIB 4 ya. Mungkin bisa menghubungi ke bagian layanan Prodi ya, layanan Prodi, atau mungkin teman-teman dari Prodi yang ada yang bisa bantu jawab nih sebelum saya kibarin bendera putih ya kan. Jadi itu mungkin ya. Jadi prosedurnya bisa menghubungi ke pihak layanan Prodi untuk nanti dibantu seperti apa proses selanjutnya untuk batch 4, karena memang baru dibuka dan kayaknya masih dibuka ya pendaftarannya. Tapi saya lihat memang si programnya belum muncul. Jadi program apa yang bisa dipilih itu memang belum muncul. Jadi mungkin baru proses di pendaftarannya aja. Nah, terkait dengan kelengkapan, mungkin dengan kelengkapan ininya salah satunya surat rekomendasi itu nanti bisa ke layanan Prodi aja ya kalau gitu. Terima kasih Mbak Jeng. Sami Bapak. Ya begitu ya Mas Diki ya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Prodi supaya bisa jelas ya Mas Diki. Oke, kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan TPA ada yang ingin bertanya, saya kasih satu lagi ya Pak ya mungkin ya. Iya, satu aja dan silakan ya. Kepada Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan sih nggak ada yang bertanya ya. Aduh. Rekan-rekan TPA ini. Nah, itu udah ada yang jawab juga tuh. Oh, dari Pak Yuda ya? Oh, tuh dari Mas Yuda udah di-share di kolom chat ya. Nomor layanan Prodi, mungkin bisa Mas Diki nanti bisa langsung ke nomor yang tertera di kolom chat ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Nah, ini ada dari Pak Indra Gunawan, Bapak. Ada yang ingin disampaikan nih. Bapak, mangga langsung on mic aja, Pak Indra. Aduh, ini saya bertanya suhu nih. Kapan sharing ilmunya, Pak Asep? Nah, Bapak ditunggu, Pak. Aduh, ilmu apa ya, Pak Indra? Pak Indra mah lebih master dari saya. Aduh, Pak Indra tuh sebenarnya seangkatan sama saya waktu itu, cuman saya ditawarin. Jadi saya cerita sedikit ya, hitung-hitung sambil ngejawab pertanyaan Pak Indra. Nah, di awal tadi saya sempat kasih lihat yang timeline itu dari Adobe Day itu. Nah, itu tuh saya sama Pak Indra waktu itu ke acaranya Adobe Day, kebetulan langsung dari Adobe-nya si Albert Goh itu representatif untuk Asia Tenggara, dan kita ikut lah di situ. Tadinya tuh saya nggak tahu ya. Nah, cuman dari situ saya bahkan sampai sekarang pun dapat lisensi Adobe-nya tuh dari Pak Indra gitu. Karena pada saat itu ikut ke Adobe Day, sama satu lagi pernah ikut ke
Adobe XD di FIK kalau nggak salah waktu itu sampai Pak Indra juga. Nah setelah itu pleng lah gitu ya kata orang senang lama. Habis itu ketemu lagi sama Ibu Andrieta, di sini juga ada Bu Andrieta. CAE nih, ini gara-gara beliau saya dicemplungin, sebetulnya dijorokin, masuklah nyemplung ke Adobe. Pak Indra waktu itu masuk ke Microsoft, ya dari situlah kita sempat berpisah gitu ya, berpisah sama Pak Indra karena Pak Indra di Microsoft. Jadi saya waktu itu ke Adobe, dicemplunginnya itu sama Ibu Andrieta ini, yang akhirnya saya ketagihan certified kayak gitu. Kalau sharing ilmunya, aduh ilmu apa tuh Pak Indra? Nanti kita inilah ya bikin apa kayak gitu ya. Boleh Bapak. Oke Bapak, mengingat waktunya sudah habis nih ya Pak ya, sudah lebih dari 11 menit nih. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Asep untuk rekan-rekan TPA atau rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Monggo Pak, bersilahkan. Closing statement-nya untuk teman-teman, terutama ini saya khususkan untuk teman-teman TPA ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, you gotta be ready ya, siap-siap aja nih, 2023 akan banyak event yang kayak gini, karena ini kemarin saya sempat ngobrol juga sama Bu Farida, sama Bu Ratri juga, jadi, wah ini teman-teman TPA ini harus nih kayak gini. Nah loh, kata saya rasain. Jadi nanti mungkin banyak juga ya teman-teman yang bisa sharing juga tentang apapun gitu ya, yang ya bisa, ya saya yakin banyak lah insightful. Gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman. Saya apa yang saya bagikan hari ini, nggak tahu, saya nggak yakin ada manfaatnya, tapi yang pasti di titik ini memang saya nggak terlepas dari peran dan support teman-teman di ini juga, di FEB juga kayak gitu aja. Itu aja mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Aduh punten ya kalau misalnya masih banyak kekurangan dari segi penyampaiannya. Baik, hatur nuhun Pak Asep atas closing statement dan juga sharing materinya ya Pak ya, bermanfaat untuk teman-teman TPA terutama dan juga kita semuanya yang membutuhkan ilmu. Baik, Bapak Ibu beserta rekan-rekan, kita sudah tiba di akhir acara di sesi penutup. Saya sampaikan terima kasih kepada pemateri Bapak Asep Sudrajat Eskom dan juga seluruh Bapak Ibu beserta seminar online yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link feedback untuk kebutuhan presensi dan penerbitan e-certificate, jadi jangan lupa diisi. Dan terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku moderator beserta tim panitia seminar online. Sampai bertemu di seminar online di tahun 2023 dan ini menjadi awal ya Pak Asep menjadi pembicara di TPA, nanti kita pasti ada. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ajeng, terima kasih. Pak Ajeng. Boskio, Mbak Tata, terima kasih. Atur nuhun. Salam dari Mas Adi tuh.